Minasan konnichiwa. Imakara watashi tachi wa bunka o happyo shimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya, saya akan membahas mengenai makanan khas di musim semi di Jepang. Yang pertama yaitu Ichigo Daifuku. Jadi bagi minasa yang suka mochi harus wajib mencobanya. Nama Ichigo sendiri berarti strawberry. Sedangkan Daifuku adalah mochi dengan isian pasta kacang merah, azuki atau anko. Sama seperti namanya, makanan ini memang terbuat dari strawberry. Strawberry adalah isian dari salah satu jenis mochi ini. Sedangkan bagian luarnya terbuat dari kue beras yang dikukus. Perpaduan lembutnya mochi, manisnya kacang merah dan stroberi menjadikan makanan ini disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya adalah sakura mochi. Jadi salah satu cemilan asal Jepang dan juga digemari di Indonesia. Namun, mochi yang ada di Jepang tidak sama dengan mochi yang ada di Indonesia. Karena mochi di Jepang memiliki varian dan tergantung musimnya. Salah satu jenis mochi yang identik dengan musim semi di Jepang adalah sakura mochi. Sakura mochi merupakan salah satu jenis kue beras dibungkus dengan daun sakura. Ada dua varian sakura mochi di Jepang, yaitu kansai dan kanto. Untuk sakura mochi model kansai terbuat dari beras ketan dan lengket, modelnya pun lebih tertutup. Sedangkan model kanto terbuat dari tepung beras dan modelnya sedikit terbuka. Selanjutnya adalah sakura mochi taiyaki. Mungkin bagi minasang sudah tidak asing lagi dengan nama taiyaki. Makanan khas Jepang ini sudah bisa ditemui dengan mudah di Indonesia. Makanan manis ini memiliki bentuk yang unik, yaitu bentuk ikan. Taiyaki di musim semi diisi dengan kue mochi lembut berwarna pink. Warnanya tentu terinspirasi warna sweet bunga sakura. Bahkan kue berbentuk ikan ini tidak hanya berwarna coklat saja, melainkan warna-warna indah, salah satunya adalah warna pink. Selanjutnya adalah Ichigo Dango. Dango adalah kue bulat kecil yang biasanya disajikan dengan cara ditusuk seperti sate. Kebanyakan satu tusuk berisi 3 dango dengan warna-warna cerah dan menarik. Dango sendiri merupakan kue yang terbuat dari tepung beras. Saat digigit rasanya sangat lembut dan manis. Namun berbeda dengan musim semi tiba, di mana dango ditambahkan dengan isian stroberi, ditambahkan juga pasta kacang merah yang manis. Selanjutnya ada makanan pada saat musim panas di Jepang. Yang pertama ada somen. Somen adalah jenis ramen yang disajikan dalam keadaan dingin. Kalau biasanya ramen disajikan dengan kuah panas, somen malah direndam dulu dalam es batu supaya lebih dingin. Saat dimakan pun somen tidak menggunakan kuah, melainkan diganti dengan celupan sup. Selanjutnya ada hiyashi chuka. Hiyashi chuka terkenal kaya rasa dan warnanya yang menggoda selera. Makanan ini tersusun dari mie, telur, ham, seafood dan berbagai sayuran, lalu disiram dengan saus wijen dan kecap asin. Rasanya sangat kuat dan segar sehingga sangat cocok dimakan pada saat musim panas. Selanjutnya ada reisabu. Reisabu ini merupakan versi dingin dari sabu-sabu, jenis nabimono yang biasanya terdiri dari daging, sayuran, dan kuah dashi. Nah, kalau reisabu ini nggak ada kuahnya, sebagai gantinya dimakan dengan saus tartar atau sejenisnya. Tentu saja daging yang di reisabu sudah dimasak terlebih dahulu. Reisabu ini bisa dibilang mirip seperti salad. Selanjutnya, ayu. Ayu adalah jenis ikan tawar yang biasanya dimasak fresh saat musim panas. Nama lain ikan ini adalah sweet fish. Ikan ini memang punya rasa yang manis. Ikan ayu ini bisa dijumpai di booth-booth saat ada festival. Selama musim panas sih memang banyak yang jual. Biasanya dimasak dengan cara dibakar atau dipanggang. Selanjutnya ada yakitori. Versi Indonesianya adalah sate ayam. Tapi bedanya sate di Jepang lebih beragam. Yakitori di Jepang menyediakan beberapa pilihan seperti bakso bakar, iga, jeroan, tulang muda, kulit sampai sayap. Yakitori sangat lezat dinikmati dalam berbagai versi. Selanjutnya ada tokoroten. Tokoroten ini bentuknya bening seperti bihun. Namun tokoroten ini bukanlah jenis bihun. Makanan ini termasuk dessert dan terbuat dari jelly rumput laut yang dingin lalu diserut sehingga menyerupai bihun. Tokoroten ini nggak pakai sirup manis, tapi pakai soyu dan taburan seperti nori. Selanjutnya adalah kakigori, manis dan dingin.
Kakigori alias es serut khas Jepang adalah makanan yang jadi primadona di musim panas. Terbuat dari es serut yang dikombinasikan dengan berbagai macam sirup kental manis dan buah membuat kakigori ampuh untuk melawan cuaca panas. Kakigori disajikan dengan dua gaya, yaitu ala kafe dengan berbagai macam topping dan pesta kacang merah, atau ala festival dengan berbagai macam sirup rasa buah yang segar. Mencari dessert di musim panas? Coba deh mizu yokang. Yokang adalah dessert khas Jepang yang berbentuk seperti jelly. Saat musim panas, mizu yokang berstruktur lebih lembut dan segar, apalagi dinikmati dingin-dingin. Pasti akan membuat rasa panas hilang. Lebih mantap lagi menikmati mizu yokang dengan segelas teh matcha di taman yang rindang. Selanjutnya ada goya. Ternyata di Jepang juga ada pare loh. Pare menjadi makanan khas musim panas dan ternyata banyak yang menyukai cita rasa pahitnya. Disebut goya dalam bahasa Jepang. Olahan paling terkenal adalah goya campuru. Terbuat dari campuran tahu, kecambah, telur, daging, dan pare. Makanan ini populer saat musim panas. Orang Jepang percaya goya campuru tinggi nutrisi dan mengandung anti-aging sehingga baik untuk kesehatan kulit saat musim panas. Makanan terakhir ada Morioka Ramen. Morioka Ramen adalah mie ramen dingin dari prefektur Iwate, tapi dengan tambahan bumbu spesial. Menggunakan kaldu sapi dan diberi topping wortel, timun, tomat, kimchi, dan buah-buahan seperti melon dan semangka, tentu menjadi kombinasi yang tidak biasa. Karena teksturnya yang lebih ringan dan bebas minyak, Morioka Ramen dinilai lebih sehat daripada ramen pada biasanya. Makanan yang berasal dari Korea ini bisa kamu beli di restoran Korea di Ginza loh. Selanjutnya makanan dari musim gugur. Sinmai atau beras yang baru dipanen merupakan salah satu makanan yang wajib kamu coba di Jepang. Pada musim ini, padi yang ditanam pada musim semi mulai dipanen oleh petani di seluruh negeri Sakura ini. Rasa nasi yang dimasak dari sinmai ini konon memiliki rasa yang jauh lebih enak daripada nasi-nasi pada musim lainnya. Berikutnya ikan sama atau makarel pik merupakan jenis ikan yang bisa ditangkap dalam jumlah besar pada musim gugur. Banyak restoran yang menyediakan menu ikan sama bakar pada musim ini. Kandungan minyak pada daging ikan pada musim ini sangatlah banyak sehingga rasanya gurih. Jamur ini merupakan jenis jamur mewah di Jepang karena kondisi panennya tidak stabil setiap tahunnya dengan kisaran harga dari 10.000 sampai 100.000 yen per kilogramnya. Jamur ini memiliki ciri khas berupa aroma kuat yang dipercaya oleh orang Jepang akan membangkitkan selera makan. Jamur ini biasanya tumbuh di akar pohon pinus merah. Buah kaki atau persimmon merupakan buah yang hanya bisa dinikmati pada saat musim gugur di Jepang. Buah ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang garing. Selanjutnya, kuri atau chestnut juga merupakan makanan yang bisa kamu nikmati saat musim gugur. Pada musim ini, biasanya ada banyak penjual kuri bakar di Jepang. Tidak hanya itu, ada banyak manisan berbahan chestnut yang dibuat dari musim gugur. Kinan atau buah pohon ginkgo biloba merupakan bahan masakan yang hanya bisa dinikmati di Jepang saat musim gugur. Meskipun buah ini memiliki aroma yang sangat kurang sedap dalam keadaan mentah, tetapi rasa buah ini akan menjadi nikmat setelah dimasak. Tentu aromanya pun hilang. Temukan buah ini disajikan dalam bentuk tempura ataupun sup di restoran di Jepang. Dan sampainya di Jepang, jangan sampai lupa mencoba ya. Irsuki-san, arigatou gozaimasu. Segiwa, saya akan menjelaskan tentang makanan khas yang ada di Jepang pada saat musim dingin. Minasang, musim dingin biasanya identik dengan salju, bermain ski, membuat orang-orangan dari salju, dan juga hidangan khas musim dingin yang menghangatkan. Begitu pula di Jepang, negeri matahari terbit ini memiliki beberapa kuliner khas yang identik dengan musim dingin, yang biasa dikonsumsi untuk menghangatkan badan. Berikut kuliner khas musim dingin yang ada di Jepang. Yang pertama ada yudofu. Yudofu atau tofu hotpot ini adalah sajian berupa sup tahu lembut yang dimasukkan di dalam panci panas bersama dengan kuah kaldu dan juga berbagai sayuran. Yudofu biasa disajikan dengan saus ponzu atau yuzu kosho yang terbuat dari bubuk cabai dan kulit jeruk serta garam. Yang kedua ada yose nabe.
Sup tradisional khas Jepang ini berisi daging, berbagai makanan laut, dan juga sayuran yang dimasak dalam satu panci panas atau hotpot. Selain rasanya yang enak, yosenabe sangat pas untuk menghangatkan tubuh di tengah musim yang dingin. Nah, yang ketiga ada mizutaki. Sama seperti yudofu dan yosenabe, mizutaki juga merupakan hidangan sup yang dimasak dalam satu panci panas. Bedanya, mizutaki mencampurkan daging ayam, jamur, dan sedikit campuran kuah konbu atau sejenis rumput laut ke dalam rebusan panci. Nah, yang keempat ada torizosui. Torizosui merupakan kuliner khas musim dingin berupa nasi olahan yang mirip dengan bubur. Sajian sup nasi ini akan dimasak bersama sayuran dan potongan ayam. Agak mirip bubur ayam yang ada di Indonesia ya minasan. Kuliner ini sangat pas dikonsumsi selagi masih panas. Anda juga dapat menikmati dengan saus ponzu atau yuzu kousho. Nah, yang terakhir ada oden. Oden adalah jajanan tradisional Jepang yang bisa dinikmati saat malam hari atau saat musim dingin. Oden terdiri dari berbagai jenis makanan seperti bola ikan, sosis, cumi, gurita, tofu, rumput laut, dan berbagai makanan laut lainnya yang disajikan dengan kuah kaldu ikan. Oden biasa dikonsumsi untuk menemani minum sake sambil bersantai. Ja, minasan, do desu ka? Oishishou desu yo. Nihon ni kitara tabete mite kudasai. Ja, watashi tachi no happyou wa koko made owari desu. Ijou desu. Domo arigatou gozaimasu.